Go. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, terima kasih Bu Dia sudah menerima saya di sini ya. Seperti kemarin yang sudah kita obrolkan lewat WhatsApp bahwa hari ini saya akan mendampingi Bu Dia dalam melakukan coaching. Jadi Siap. kira-kira menurut Bu Dia ini untuk mendampingi coaching ini kompetensi apa yang perlu Bu Dia miliki sehingga coaching Bu Dia bisa berjalan dengan lancar. Oke. Terima kasih Bu Wit. Oke, nanti sebelumnya saya akan melakukan coaching bersama rekan saya Pak Dika. Nanti di dalam coaching itu metode yang akan saya gunakan adalah metode dengan aloktika. Terus kemudian supaya coaching itu bisa berjalan dengan baik, tentunya kan memang harus ada kompetensi-kompetensi yang harus saya miliki tentunya. Nah, kompetensi-kompetensi itu diantaranya mungkin saya harus ada kehadiran penuh dulu di dalam coaching itu. Terus kemudian nanti saya juga harus bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot, serta dapat memberdayakan si coaching. Mungkin itu. Gitu nih. Menurut Bu Dia, 4 kompetensi yang ada dalam coaching itu akan Bu Dia lakukan semua, atau Bu Dia akan mengembangkan salah satunya menurut Bu Dia? Tentunya saya juga akan melakukan semuanya. Kalau nanti semuanya tidak dilakukan kan tentunya coachingnya tidak akan berjalan dengan baik ya Bu. Cuman di sini saya akan lebih kepada bagian untuk mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Bu. Saya akan berlatih di situ karena menurut saya di situ sebuah kompetensi yang selama ini menurut saya agak paling saya merasa masih agak kesulitan. Jadi mohon nanti Bu bisa membantu saya ketika saya melakukan coaching untuk bisa mensupervisi di bagian ini Bu, apakah nanti pelaksanaannya itu sudah tepat atau belum begitu. Tapi itu ya. Terima kasih ya Bu Dia. Berarti tadi Bu Dia sudah menyampaikan ada 4 kompetensi dan Bu Dia ingin sekali menggali kompetensi Bu Dia dalam mengajukan pertanyaan. Gitu ya Bu Dia. Jadi betul sekali Bu. Kemudian Bu Dia, ada berapa indikator menurut Bu Dia? Indikator apa saja yang menurut Bu Dia bisa menunjukkan bahwa pertanyaan yang akan kita ajukan itu adalah pertanyaan yang berbobot? Kalau indikator bahwa pertanyaan itu bisa merupakan pertanyaan berbobot, kalau menurut saya ya tentunya pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa membuka orang untuk dapat berpikir, kemudian dapat menstimulasi pemikiran coach saya, kemudian bisa memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikir oleh si coach sebelumnya, dan bisa mengungkapkan emosi atau dari dalam diri yang dapat mendorong si coach untuk membuat sebuah aksi atau pengembangan dirinya. Itu kalau menurut saya. Cuman untuk bisa melakukan pertanyaan berbobot itu kita memang harus memperhatikan beberapa hal. Jadi antaranya ya kita harus bisa mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka di situ nih. Terus kemudian bisa bertanya di waktu yang tepat begitu, mungkin seperti itu nih. Dari tadi yang diberikan Bu Dia, ada beberapa pertanyaan indikator yang berbobot tadi. Pada indikator yang mana yang menurut Bu Dia spesifik dan ingin diobservasi? Saya menginginkan membuat pertanyaan terbuka Bu, sehingga jadi nanti ketika saya mampu untuk membuat pertanyaan terbuka terhadap si coach ini, sehingga saya bisa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya inginkan itu bisa tercapai. Seperti itu mungkin Bu. Oke, nanti saya izin Bu Dia
saat melakukan pendampingan coach, saya akan mencatat beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu dia akan sampaikan pada coach Ibu dia, gitu ya. Utamanya pada pertanyaan yang terbuka dan spesifik. Ya. Bu dia berencana untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih spesifik pada menyampaikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka bagi dia itu bertujuan untuk menggali potensi dari coaching. Itu betul sekali. Menurut dia indikator apa saja yang akan tercapai dari tujuan pengembangan yang akan dia inginkan tadi? Kalau menurut saya ya juga pertanyaan yang saya sampaikan itu pada nantinya membuat si coach itu lebih tergali potensi-potensi yang dimiliki, kemudian dari masalah-masalah yang dialami oleh si coach itu teruraikan dan mendapatkan jalan keluar, tentunya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Dia, kelihatannya ini sudah siap sekali Bu Dia untuk dan tidak sabar melakukan coachingnya ini. Ya, Bu Dia, semoga nanti saat melakukan coaching bisa berjalan dengan lancar, sehingga tujuan yang ini dicapai Bu Dia untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Dia bisa tercapai, gitu ya. Izin nanti saya akan mendampingi Bu Dia selama coaching, saya akan menjadi observer dan akan mencatat apa-apa yang menjadi fokus dia dalam coaching nanti. Kita itu ya. Siap Bu, terima kasih sekali. Silakan dilanjutkan. Siap. Terima kasih. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Wit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wit. Ada apa ini tumben nyari Bu Wit ini? Begini Bu Wit, saya mau ngobrol sama Bu Wit tentang permasalahan yang sedang saya alami Bu Wit. Terus kalau boleh Bu tahu masalah apa yang dialami oleh Bu Dia? Begini Bu Wit, saya kan kemarin baru selesai diobservasi sama Ibu pengawas. Nah, kebetulan setelah selesai observasi, saya itu ditemukan tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran. Namun saya juga menggunakan sumber-sumber belajar yang lain yang sesuai dengan kurikulum. Nah, kemudian saya sudah berusaha untuk menyampaikan kepada Ibu pengawas kalau saya menggunakan sumber belajar yang lainnya. Namun dari argumentasi saya itu pengawas merasa tersinggung dan saya dilaporkan oleh Ibu pengawas kepada kepala sekolah Bu Wit. Sehingga kepala sekolah menegur saya Bu Wit. Gitu. Oh begitu. Jadi Bu Dia ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah atas laporan dari Ibu pengawas nggih. Karena pada saat melakukan evaluasi pembelajaran Bu Dia tidak menggunakan buku teks. Begitu nggih? Ya, betul Bu Wit. Ya itu yang membuat saya bingung Bu Wit, harus bersikap bagaimana. Oke. Jadi hari ini kita akan berbicara dan mencari solusi, mencari penyelesaian tentang permasalahan Bu Dia, begitu nggih? Nggih, betul Bu Wit, saya sangat membutuhkan bantuan Bu Wit untuk permasalahan saya ini Bu Wit. Menurut Bu Dia ini nggih, apa yang menyebabkan pengawas tersebut tersinggung? Mungkin dari argumen yang saya sampaikan Bu Wit. Mungkin saat itu bahasa yang saya gunakan, intonasi yang saya gunakan itu mungkin sedikit agak ngotot mungkin ya. Terus kemudian saya terkesan tidak mau menerima masukan dari Ibu pengawas mungkin Bu Wit. Oh gitu. Terus menurut Bu Dia niki nggih, apa yang membuat Bu Dia kok tidak mau atau tidak bisa menerima masukan dari pengawas tersebut? Sebetulnya bukan tidak mau ya Bu Wit ya, tapi saya berargumen begini,
bahwa buku teks itu kan bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, dan saya masih menggunakan, sumber-sumber yang lain seperti itu, Oh, gitu, begitu. nggih. Terus, sumber belajar lain yang digunakan oleh Bu Diah itu apa? Waktu itu saya menggunakan dari internet, Mhm, terus kemudian ada video pembelajaran, mhm. kemudian juga, observasi lingkungan yang saya Oh, gunakan gitu. seperti itu, Oke, nggih. nggih. Menurut Bu Diah ini nggih, seberapa besar manfaat dari penggunaan buku teks dalam pembelajaran? Sebetulnya sangat besar sekali sih manfaatnya, masih relevan untuk digunakan, seperti itu Bu Wit. Nggih, jadi menurut Bu Diah nggih, bahwa penggunaan buku teks ini masih sangat diperlukan nggih dalam pembelajaran nggih. Iya betul Bu Wit. Nggih. Terus menurut Bu Diah lagi, eee, dalam menyampaikan argumen tersebut agar tidak menyinggung, seperti apa sebaiknya? Kalau menurut saya, eee, sebaiknya sih, kata-kata yang saya gunakan harusnya lebih sopan, Nggih, terus kemudian intonasi yang saya gunakan juga mungkin, harusnya, lebih baik lagi mungkin ya, agak lembut lagi seperti itu. Terus kemudian juga saya bisa menghargai, ibu pengawas kali ketika beliau memberikan masukan. Harusnya saya mungkin lebih bisa menerima begitu Bu Wit. oke, nggih. Berarti intonasi yang baik, bahasa yang sopan, santun, dan menghargai menurut Bu Diah, apa kemudian yang akan Bu Diah lakukan? Apa yang akan Bu Diah tempuh setelah Bu Diah itu mengetahui bahwa, eee, untuk menyampaikan itu membutuhkan tutur kata yang baik, yang santun, dan bisa menghargai beliaunya begitu? Mungkin ke depannya ya saya akan membicarakan ini, mengklarifikasi Nggih, permasalahan ini kepada, Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menjelaskannya, mengklarifikasinya, terus kemudian saya juga akan memperbaikinya. Saya akan menggunakan buku teks ketika nanti di dalam pembelajaran saya berikutnya. Terus kemudian juga saya mungkin juga harus minta maaf mungkin ya sama, ibu pengawas atas, tindakan saya kemarin yang sempat membuat beliau tersinggung, gitu gitu, mungkin Bu Witi, nggih. nggih. Menurut Bu Diah ya, Nggih. Bu Diah kemudian setelah ini akan melakukan klarifikasi begitu Nggih, nggih, kepada kepala sekolah, kemudian juga akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran Ibu, iya, dan yang terakhir Ibu juga akan melakukan, permohonan maaf nggih nggih, iya, kepada nggih, pengawas gitu. Nggih, nggih, leres nggih Bu Diah nggih. nggih? Nggih. Kira-kira, kapan itu semua akan dilaksanakan oleh Bu Diah? Secepatnya ya untuk mungkin, 2 hari ke depan saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah supaya, permasalahan yang saya alami ini tidak berlanjut, tidak membuat saya kepikiran terus Bu Wit. Oke. Setelah pembicaraan ini apa yang Bu Diah rasakan? Eh, saya cukup lega, Bu, sehingga saya sudah bisa menemukan apa yang, harusnya saya lakukan, sehingga saya ke depannya tidak akan menemukan permasalahan seperti ini Oke, lagi. Terima ya. kasih atas bantuannya Ya, ya, Bu Wid, nggih, ya. nggih. Nggih. Terima kasih nggih Bu Diah ya. Semoga permasalahan Bu Diah ini segera bisa Amin diselesaikan, amin, gitu nggih nggih. Dan nggih. apa yang, tadi langkah-langkah Bu Diah yang akan ditempuh itu segera bisa dilaksanakan, Nggih gitu nggih. nggih. Sehingga Bu Diah merasa plong, nggih, gitu Terima ya. kasih ya, Bu Nggih, Wid. nggih. Nggih Sama-sama Bu Diah ya. Terima nggih. kasih. Oke. Oke, Bu Diah, alhamdulillah nggih sudah selesai tugas Bu Diah, melakukan coaching. Dan saya juga selesai juga mendampingi Bu Diah melakukan observasi coaching Bu Diah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. eh, saya sudah mencatat beberapa bagian yang tadi sudah Bu Diah sampaikan, bahwa dia ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang berbobot tadi yang Bu Dia inginkan adalah pertanyaan yang terbuka.
terbuka gitu. Jadi Terkait dengan hal itu, Bu Dia, apakah coaching yang tadi Bu Dia lakukan sudah bisa Bu Dia rasakan dalam pengembangan kompetensi Bu Dia dalam peningkatan coaching Bu Dia? Terima kasih Bu Wit. Sebelumnya saya ucapkan karena sudah berkenan untuk mengobservasi pelaksanaan coaching yang saya lakukan bersama Pak Dikan, Bu Wit. Kalau saya menilai dari apa yang tadi sudah saya lakukan, pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan itu, di sini saya sudah bisa melakukan apa yang saya kehendaki sebelumnya di observasi, yaitu melakukan pertanyaan terbuka. Nah, di sini terlihat dari pelaksanaan coaching itu, coach saya itu Pak Dika itu sudah dapat menyampaikan jawaban-jawaban yang saya pikirkan dari awal ya. Jadi Pak Dika lebih leluasa memberikan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dialaminya, terus kemudian bisa mengembangkan potensi-potensinya yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh Pak Dika, yang seharusnya apa yang beliau harus lakukan ketika beliau mengalami permasalahan yang sedang dialami itu. Seperti itu kalau menurut penilaian saya. Luar biasa dia. Sebetulnya apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian sudah saya catat gitu ya, apa yang sudah Bu Dia uraikan di awal pra observasi, kemudian di observasinya gitu ya, dengan apa yang Bu Dia sampaikan runtut jelas gitu ya, ada koneksi apa yang disampaikan Bu Dia itu dengan apa yang Bu Dia sampaikan gitu ya. Dari hasil pengamatan saya, Bu Dia, keterampilan Bu Dia dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa, karena Bu Dia sudah membuat banyak-banyak pertanyaan terbuka yang kemudian dari pertanyaan itu sudah menggali potensi dari si kunci tadi. Kemudian dari penggalian potensi itu ternyata kemudian si kunci juga akhirnya bisa menemukan korelasi masalah dan penyelesaian masalahnya sendiri. Kemudian si kunci juga bisa mengambil kesimpulan dari apa pertanyaan terbuka yang sudah Bu Dia sampaikan. Gitu ya. Kemudian dari kunci juga terlihat sudah bisa menyampaikan banyak ide, banyak ide sehingga tidak kesulitan untuk mengambil kesimpulan berikutnya. Itu sih ya. Luar biasa sekali Bu Dia dalam menggali potensi ini. Kemudian selanjutnya karena ini sudah ada peningkatan yang luar biasa, kemudian Bu Dia kedepannya menurut Bu Dia apa sih yang ingin Bu Dia kembangkan kompetensi lainnya menurut Bu Dia? Oke, setelah tadi kalau dirasa menurut penilaian dari Bu Wit saya sudah bisa meningkatkan di kompetensi membuat pertanyaan terbuka, saya kedepannya ingin mencoba untuk dapat mendengarkan aktif. Mungkin dengan mendengarkan aktif itu saya berharap pada nantinya pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan itu lebih baik lagi. Jadi saya tidak cuma hanya memiliki satu kompetensi yang betul-betul saya kuasai, tapi saya betul-betul bisa memiliki semuanya. Namun saya butuh waktu bertahap untuk bisa meningkatkan itu. Jadi saya berharap Bu Wit dapat membantu saya ke depannya untuk di kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Wit ya, pada nantinya di pelaksanaan coaching berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Dia, luar biasa. Bu Dia punya kemauan yang sangat-sangat hebat, karena apa? Tidak puas dengan satu kompetensi yang dimiliki, tetapi Bu Dia ingin lebih meningkatkan kompetensi lain sehingga Bu Dia kedepannya akan menguasai
ilmu coaching, sehingga harapan Budia bahwa dengan coaching nanti Budia bisa membantu orang lain. Gitu Budia. Oke, semoga kita bisa melanjutkan untuk kegiatan di observasi berikutnya. Kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang akan datang. Itu Budia. Terima kasih. Luar biasa Budia.